salah satu untuk di depan ya. Berdoa saja. Disiapin dulu ya. Semuanya siap ya. Ketemu lagi ya di siang hari ini. Seperti biasa jamnya Pak Aris jam ke-9 sampai jam ke-12 berarti untuk siang hari ini. Nanti materi yang kita sampaikan materi listrik. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, mungkin bisa meminta salah satu untuk bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Indonesia Kita presensi dulu. Nanti yang saya panggil boleh disebutkan dengan menyebutkan nama-nama buah. Kita anggap siang ini suasananya biar agak seger gitu ya. Mandang buah aja. Nah, yang kedua ini biar lebih fokus, jadi ringkasnya buah. 12 TKRC, jumlahnya ada 35. Abimanyu, Nanas, Aprian, Ini yang harus kalian tuju adalah harapannya nanti di sore hari ini kalian bisa menyebutkan, menjelaskan mengenai komponen dan fungsi dari sistem pengisian. Yang namanya sistem pengisian itu kan dipakai di sebuah mobil dan wajib ada gitu. Dipakai untuk ngisi apa kira-kira? Baterai. Nek carane Jawa, baterai itu apa? Aki. Ada yang belum tahu aki? Nek aki udah tahu ya. Kalau aki dipakai di mobil wajib, karena kalau di mobil tidak ada baterai atau aki maka kendaraannya tidak bisa dinyalakan. Ya, tujuannya itu. Lah nanti selama kurang lebih 2 jam pelajaran, harapan saya nanti kita bisa mempelajari mengenai komponen dan fungsinya. Nanti kalau waktunya memang bisa, kita lanjut ke gambar rangkaiannya. Prinsipnya itu. Oke, untuk sore hari ini Pak Aris minta untuk bisa pakai gadgetnya ya. Tidak apa-apa. Ini Pak Aris punya sedikit mungkin aplikasi Classpoint, boleh dibuka di classpoint.app. Nanti untuk kelas kodenya pakainya 3TKRC ya. Kalau nanti butuh tethering mungkin bisa dipakai untuk wifi-nya dari sekolah. Ya, sebentar sambil Pak Aris konekkan. Oke, sudah bisa terlihat? Ya. Boleh dituliskan pertanyaannya apa, kemudian boleh dituliskan di dalam gadgetnya. Nanti kalau sudah silakan dikirim, nggak apa-apa. Oh, baik. Capek. Dimas mana Dimas? Lagi letih ya? Capek berarti ya? Oh, lapar. Ya. Rehan. Seva semangat luar biasa ini. Seva mana Seva? Semangat ya berarti ya? Oke. Seva baik pol luar biasa ini. Oke, nggak apa-apa. Karena tadi mungkin seharian sudah mengikuti banyak kegiatan praktek pelajaran, nggak apa-apa. Mungkin yang masih lelah, capek karena setiap hari harus berganti pelajaran, coba kita bikin suasananya jadi lebih fokus ya. Kira-kira Mas Dimas, hal apa yang bisa membuat kamu lebih enak gitu? Bisa mindfulness, bisa lebih fokus
Ya, kita stop dulu sejenak ya. Oke. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk di punggung, tegak tegak, tetapi dua bahu tegak lurus. Ya, seperti itu. Mari rasakan posisi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki. Pak Aris mau sampaikan, karena ketika kita belajar, ini saya mau tahu kondisi belajarmu seperti apa. Kalau kita belajar, ada nanti media yang mungkin akan kita pakai untuk membantu kalian belajar. Cuman untuk yang kali ini, saya diberikan sedikit data mengenai kondisi gaya belajarmu. Ada visual, audio visual, dan kinestetik. Gitu ya. Kalau seperti mindfulness tadi, itu kan kita hanya bisa dengar ya. Ya, itu lebih ke audio. Ada orang yang lebih seneng dengar radio. Di radio ada iklan? Ada. Bisa buat ngaji? Bisa. Tidak apa-apa, itu bisa dipakai untuk belajar. Ada yang seneng lihat YouTube? Ya, masuknya ke audio visual. Audionya kedengaran, visualnya juga kelihatan. Oh, ternyata ustadznya baru pegang mic nih, tahu kita. Tapi kalau di radio nggak tahu, cuma dengar suaranya ya. Itu yang mungkin yang kedua. Atau mungkin yang visual. Ya, maka nanti coba silahkan kita diberi masukan, nanti Pak Aris diberi masukan. Yang ketiga kinestetik. Kinestetik ini lebih ke arah fisik. Ya, praktek. Pak, enak itu ya langsung gitu. Misalnya kita mau mengecek sistem pengisian, komponennya apa, ya kita langsung lihat di mobil, boleh. Atau kalau tidak ada mobil, boleh lihat di trainer, boleh. Misalkan nanti seperti itu. Ya. Oke, coba gadgetnya boleh dilihat, dijawab. Kira-kira masukannya buat Pak Aris apa? Itu ya. Oke, boleh, yuk. Ini banyak yang biru ini. Kamu kemarin nyoblos nggak? Oh, Prabowo. Udah punya hak pilih? Udah punya hak pilih? Udah. Oh, berarti kemarin udah nyoblos ya? Ya kali ini kita hanya pilih ada 3 pilihan. Nah, nanti kita lihat yang milih siapa nanti. Tidak apa-apa. Yang pertama berarti visual, yang kedua audio visual, yang ketiga adalah kinestetik. Ya. Ini 28 orang yang sudah gabung. Ya. Paling banyak milih C ya? Iya. Nah, ternyata Mas Erwin. Oke, Mas Erwin, saya berikan aplaus ya Mas Erwin. Oke, ternyata banyak yang memilih kinestetik ya. Ya. Oke. Kemudian yang seneng dengan audio visual, ini ada Mas Fajar, Mas Dimas, Mas Guru. Ya, ternyata yang milih A tidak ada. Nggak suka baca atau ini? Nggak suka baca? Ya, beberapa hal materi memang lebih mudah dipelajari melalui audio visual dan kinestetik ya. Apalagi kalau kita anak-anak jurusan TKRO yang kadang-kadang memang lebih banyak ke arah sana. Oke, kita lanjutkan. Lanjut yang berikutnya. BMG. Kira-kira besok mau seperti apa sih? Ya, kita lihat. Luar biasa. B bekerja, M melanjutkan. Oh ya. A bekerja, B melanjutkan, C wirausaha.
Erwin, Arya, Ulil semuanya pengen bekerja. Udah siap dengan bekerja? Ya. Waktunya tinggal 3 bulan. Maret, April, Mei sudah selesai, jasa keluar. Juni sudah siap bekerja. Sudah punya rekanan? Belum. Punya kerja apa? Ya. Ya, nanti untuk Satria, Maulana, Wisnu kita doakan semoga bisa melanjut. Allahumma amin. Ya, enggak apa-apa. Kemudian yang C, ya ini Mas Fajar sama Mas Guru insya Allah berwirausaha. Ya. Jualan apa Mas kira-kira Mas? Sapi. Oke. Oke, yang terakhir. Paling tidak nanti bisa memberi gambaran Pak Aris. Materi yang Pak Aris berikan nanti tidak sama karena setelah melihat gaya belajarmu tadi, sebagian besar memang suka kinestetik. Kemudian yang gaya belajar yang kedua adalah senangnya audio visual. Nah, oke, untuk media, untuk yang kamu nanti media pembelajarannya boleh atau menyesuaikan apa yang kamu suka. Ini udah Pak Aris sediakan di Google Drive, nggak apa-apa. Bisa foto barcode-nya bisa difoto, nanti akan muncul di Google Drive, ya. Atau bisa diketik s.id / sistem pengisian. Oke, boleh. Yuk, silahkan boleh dilihat. Materinya apa saja sih? 3 materi sesuai dengan gaya belajarmu sudah Pak Aris sampaikan. Yang mau visual boleh, yang mau audio visual boleh, audio boleh, atau yang kinestetik nanti udah disediakan. Ini terima kasih, ini Pak Imam sudah nyediain beberapa alat media praktek yang nanti mungkin bisa dipakai, gitu ya. Oke, sekilas yang di depan ini ada berapa komponen sih? 1, 2, 3, 4 komponen. Ya, kalau misalkan ada yang mau belajar dulu boleh. Ini disediakan. Kalau ini komponennya namanya apa? Alternator. Ya, kalau kita lihat boleh dibaca di situ. Ini adalah komponen alternator. Oke, lanjut. Boleh ditelaah dulu, dipelajari dulu kira-kira ini untuk apa sih, gitu ya. Nanti boleh konfirmasi ke Aris. Boleh diskusi ke temannya boleh. Oke, karena ada beberapa anak yang mungkin tadi gaya belajarnya beda, materinya nanti boleh dipelajari. Ini biar lebih mudah, mungkin bisa saya bagi jadi 4 kelompok aja ya. Jadi nggak usah pindah tempat duduk. Berarti yang baris pertama dan kedua boleh menghadap ke belakang. Baris pertama dan ketiga. Ya. Boleh dilihat kira-kira wajah teman Anda yang satu kelompok seperti apa. Kursinya aja yang dibalik. Lebih suka langsung ke media prakteknya? Karena lebih langsung jelas Pak. Langsung jelas gitu ya. Mungkin kalau di compare dengan medianya lebih jelas ya. Iya Pak. Bendanya sama tadi hasil belajarnya gitu ya. Ya lebih jelas. Ya, jadi handphone itu enggak hanya dipakai untuk TikTokan ya Mas ya. Jadi dipakai untuk belajar tuh bisa. Mas Yudis ya, yang suka goyang-goyang gitu ya. Ya. Oh sip, bagus, luar biasa. Ini kalau buka presentasi gitu tuh luar biasa Mas Yudis. Ada yang mau tanyakan? Boleh? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Barangkali butuh konfirmasi? Apa? Jual semua. Siang ini saya mau mengkonfirmasi bahwa tujuan saya sudah tercapai.
Buatlah paparan mengenai fungsi sistem pengisian pada mobil, dilengkapi dengan fungsi komponen, yaitu alternator, regulator, kunci kontak, dan baterai. Kemudian yang kalian siapkan ini adalah alternator, berarti komponennya nanti silahkan dibuatkan LKPD untuk individu masing-masing. Meskipun diskusinya secara kelompok, ya, saya berikan kebebasan untuk bisa dibuat dengan berbagai macam model. Pak, saya mau shooting boleh enggak? Boleh dijelaskan. Bahwa ini tadi Mas Guru bilang, Pak, ini namanya adalah stator coil. Stator coil ini fungsinya untuk menghasilkan medan magnet dan menghasilkan arus listrik. Ya, namun masih bolak-balik. Misalkan saja seperti itu. Boleh. Atau kalau mau menggunakan visual, menggunakan kertas boleh, itu bisa diambil di depan, enggak apa-apa. Nanti, Pak, saya mau presentasi aja menggunakan PowerPoint boleh. Saya membuat LKPD-nya boleh. Intinya, tujuan pembelajarannya adalah kamu bisa mengetahui nama dan fungsi komponen alternator. Itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang mau dibuat dengan cara apa? Boleh. Kalau mau bikin LKPD ada di depan, silahkan diambil. Komplit kuncinya enggak? Komplit. Gak ada kuli lalu. Individu aja diambil. Sak cukupnya kertasnya ada apa? Satu kelompok minimal ada satu ya. Satu kelompok minimal ada satu. Boleh. Kelompok dua enggak? Enggak ada yang. Lima menit cukup ya, karena tadi udah ditemukan beberapa fungsi dari komponen pengisian alternator. Nah, nanti dituliskan boleh, mau dipresentasikan boleh, mau bikin PowerPoint boleh, mau bikin video boleh. Oke, saya berikan waktu 5 menit. Kalau ada yang mau dikonfirmasi boleh ke Pak Aris. Satu, dua enggak? Dua. Dapat. Oke, silahkan dilanjut LKPD-nya. Mas Dimas, dari 4 itu kira-kira mau pilih mana? Paper? Paper itu kertas maksudnya? Membuat PowerPoint? Oh, kertas. Oke, minta waktu sebentar. Ini Mas siapa nih? Sampaikan ke teman-teman. Mau apa kira-kira? Ya, yang ada di layar ini namanya baterai. Baterai ini berfungsi untuk menyimpan arus listrik dan sebagai sumber arus listrik pada saat mesin dan pada saat kendaraan sebelum hidup. Oke, berikan kelas dulu. Kalau bahasa Jawanya kalau di bengkel apa? Aki. Ada yang mau dikonfirmasi ke Mas Dimas beliau? Gak ada? Sudah bisa dipahami semua ya? Oh, ternyata bahwa aki itu atau baterai itu fungsinya untuk menyimpan, gitu loh. Oke, saya kembalikan Mas Dimas. Nanti boleh dikirim Pak Aris ya? Oke. Kelompok berapa tadi ini? Kelompok 4. Kelompok 1 mau disampaikan dalam bentuk apa? Minta sampel aja salah satu. Boleh, enggak apa-apa. Mas Fajar? Sampaikan itu aja. Oke, ini dari kelompok 1. Ya, silakan apa yang mau disampaikan Mas Fajar? Tidak ada pengisian, baterai ngedrop, tidak kuat starter gitu. Oke, silakan diperkenalkan dulu.
Perkenalkan, nama saya Fajar Ahmad Budiman dari kelompok 1. Fajar Ahmad Budiman. Saya akan menjelaskan fungsi dari regulator. Regulator ya. Oke. Tadi ada komponen regulator ya. Oke, silakan Mas. Regulator fungsinya untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Salah. Arus AC menjadi arus DC. Oh, dioda. Oke, ini ada tambahan dari temanku sendiri. Lama gimana Mas? Silakan duduk. Berikan duduk, Pak Fajar. Ya, gimana? Boleh depan. Tadi ada beberapa komponen, salah satunya adalah regulator. Gak apa-apa, nanti dikonfirmasi sama temennya. Gimana? Perkenalan sih toh ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Regulator berfungsi sebagai pengatur besar arus listrik yang masuk ke rotor koil. Ya, ternyata regulator menurut temenmu ini adalah mengatur arus yang masuk ke. Bisa dijelaskan lagi Mas, kira-kira piye gitu? Ngatur redek nih. Biar arus yang masuk ke rotor koil itu tidak berlebihan dan masuk stabil ke rotor koil. Oke, dikonfirmasi arusnya tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan gimana? Yang bedos apa nih? Ya, saya konfirmasi bahwa arus yang masuk ke rotor coil distabilkan ya, distabilkan sesuai dengan kondisi putaran mesin. Bahwa tegangannya tidak boleh melebihi dari 14, sekian, 14,2, 14,3. Kalau sampai 14 lebih, maka si aki-aki tadi ya, si aki tadi akan menerima arus terlalu tinggi. Akibatnya apa Mas Satria? Overcharge. Kalau overcharge diteruskan, ya tadi berdos tadi bahasa jalannya ya, malah dan akinya overcharge. Oke, kita berikan plus. Luar biasa. Ini kalau diskusi itu kayak gini. Ini kayak depan gini. Kelompokmu belum sendiri. Siapa yang mau presentasi? Mau bentuk apa? Oke, silakan Mas Devan, kita berikan kesempatan. Oke. Mau kasih apa lagi nggak? Semangat deh. Waalaikumsalam. Ya, panggilannya? Oke, Devan. Oke, silakan Mas Devan. Apa yang mau disampaikan? Oke, ini Mas Devan mau nyampein cara kerjanya. Cara kerjanya. Oke, silakan. Cara singkat ya Pak. Oh, boleh. Pengisian untuk mengisi baterai. Napasnya diatur dulu pelan. Nah, nanti bacanya biar enak. Sistem pengisian berfungsi untuk mengisi baterai. Komponen yang mengisi baterai yaitu alternator. Oke. Jadi sistem pengisian itu adalah sistem yang dipakai untuk mengisi baterai. Tapi komponennya yang bekerja itu menghasilkan arus adalah apa? Ada konfirmasi? Tanggapan, saran, usul dan lain sebagainya? Cocok? Mas Rehan cocok? Cocok. Oke, silakan duduk. Kita berikan aplaus. Ya. Yang belum kelompok berapa nih? Oh, saya maju lagi. Yakin? Boleh, kalau maju boleh. Oke, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Nanti sebelum dikumpulin, disampaikan dulu. Ya, perkenalan diri dulu. Diantara pejabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Dimas Arafi dari kelompok 2. Ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu kerja sistem pengisian. Sistem pengisian yaitu sistem yang melakukan pengisian atau pengetasan pada baterai sehingga arus yang dimiliki dapat dialirkan ke berbagai komponen kelistrikan pada kendaraan. Oke, tadi Mas Devan sudah nyampein secara singkat ya. Ini ditambahkan. Ini saya berikan apa dulu Mas? Jadi bahasanya Mas Dimas agak bagus ya, tersampaikan jelas, rapi gitu maksudnya, urutannya jelas. Sistem pengisian dipakai untuk digunakan untuk melakukan
supply pada berbagai komponen yang ada pada kendaraan. Iya, ternyata ditambahkan. Kalau Devan ki intinya nggur ngisi aki ngono ya. Ternyata di Mas Dimas ketemu bahwa apa namanya komponennya tadi bisa untuk mensuplai. Emang ada komponen lain selain itu yang disuplai, Mas? Misalkan apa yang mau disuplai? Selain baterai? Ada suplai yang ke komponen lain nggak? Pengapian. Pengapian itu juga perlu disuplai ya? Ada lagi? Yang perlu disuplai? Penerangan. Loh, mobil memang ada penerangannya? Ada. Ya, seperti yang kita lihat di samping kanan itu kan, kalau mobilnya jalan kan kita butuh lampu ya. Lampu itu disuplai dari sistem pengisian. Jadi selain untuk ngisi aki, baterai, ini juga dipakai itu. Kalau mobil saya mau tak jedak-jeduk, Mas? Memang ada mobil jedak-jeduk? Ada ya? Itu selain aki juga disuplai oleh sistem pengisian. Itu ya. Oke, silakan duduk. Kita berikan aplaus lagi. Ya. Jadi nek sinau ini bareng-bareng kadang-kadang hal-hal yang bingung. Saya bingung. Tidak apa-apa. Tapi udah tahu betulnya ya? Oke, betulnya udah tahu. Oke, saya kira itu sudah ketemu tujuan dari pembelajaran kita di siang hari ini. Kemudian untuk materi nanti boleh dikumpulkan, yang paper saya tunggu sore ini. Saya berikan kesempatan barangkali nek tadi Mas Dimas Priyo coba nanti mau bikin PowerPoint boleh. Besok hari Jumat sebelum jam 10 pagi tugasnya boleh dikumpulin dalam bentuk video barangkali boleh. Saya berikan kesempatan. Tapi untuk yang paper silahkan dikumpulkan setelah jam selesai nanti. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain mengenai tugas pribadinya? Tidak ada? Oke. Saya lanjutkan karena sudah saya mau refleksi di sore hari ini. Masih ingat refleksi 4P? Masih ingat ya? Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Satu saja ya? Satu orang aja. Yang mau mewakili 3MC siapa? Ya, salah satu aja. Ya. Satria. Mas Dimas siap? Oke, Mas Dimas lagi itu ya. Enggak apa-apa. Kita berikan aplaus dulu. Kamu mesti ikut Karang Taruna di rumah ya? Sering ngomong memang? Oh, enggak apa-apa. Saya dikasih refleksi mengenai pembelajaran kita tadi yang sudah berjalan. Ini nanti juga buat masukan teman-temanmu, buat Pak Aris juga. Peristiwanya apa? Nanti dulu. Perasaanmu bagaimana? Kemudian pembelajarannya seperti apa? Dan penerapan ke depan seperti apa? Itu ya. Oke, kita berikan kesempatan buat pasti masyarakat. Peristiwa ya. Peristiwa kita belajar mengenai pengisian atau alternator dan mengetahui beberapa komponen yang pernah diajarkan oleh guru. Yang kedua, P yang kedua, perasaan. Perasaan cukup banyak ya di sini. Ada yang lesu, ada yang senang, dan ada yang mengikuti secara tertib. Oh, tertib. Berarti ada yang nggak tertib ya? Ya. Nggak usah disebutin ya? Nggak usah. Orangnya ada. Orangnya ada. Kalau Mas Dimas sendiri perasaannya gimana? Ya. Perasaan saya senang gitu Pak. Oh, senang. Nggak terpaksa senangnya ya? Ya. Oke. Oke, boleh dilanjut. Oh, senang. Nah, yang ketiga pembelajaran. Pelajarannya cukup kondusif karena itu apa? Ada beberapa pelajaran yang baru. Ada pelajaran yang baru. Oke. Terus penerapannya mau gimana, Mas Arafi? Harapannya untuk ke depan lebih seperti ini aja, tidak ada yang kondusif, harus kondusif. Harus kondusif. Harus kondusif dari. Oke, kita berikan aplaus. Silahkan duduk. Ada yang kurang nggak dari Mas Dimas Arafi? Mau dilengkapin boleh Mas Rifki?
Oh sudah. Sudah ya. Oke. Kalau sudah media alat belajar kita di siang hari ini boleh dikembalikan lagi. Jadi ruangannya kembali bersih lagi. Asalnya bersih, kembali bersih. Asalnya kotor, kembali bersih. Oke. Oke, yang piket nanti mungkin boleh bersih. Ini karena sudah bersih nanti bisa dilanjutkan lagi. Kemudian besok pagi masih ada pertemuan, ya, dijaga kondisi fisiknya. Musimnya lagi nggak tentu, banjir masih mengkhawatirkan, apalagi sudah kelas 3. Waktunya tinggal hari Senin besok sudah prepare untuk drill, materi listrik untuk sistem AC dan lain sebagainya, starter, silahkan dipersiapkan. Khusus di sore ini, apakah boleh kita minta Mas Rehan untuk memimpin doa? Boleh. Langsung. Mengakhiri pembelajaran dari ini akan terlebih dahulu berdoa untuk anak masing berdoa sekarang. Terima kasih Mas Rehan, silakan duduk. Oke ya, kita lanjut pertemuan besok. Setelah ini boleh pulang, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman sama ibu di belakang. Salaman sama ibu. Salim Pak. Salim tuh. Salim. Salim seorang salim. Halo Pak. Jam dicabut aja nggak apa-apa. Taruh meja. Nah, itu udah. Berapa di mana? Itu punya. Oh. Insiden di sekolah di mana? Sama kan 2. Oh, jadi bukan di tanggal itu juga. Tanggal Selasa. Tanggal 13. Belajar di rumah sih punya. Dan aman. Terus yang kedua? Yang kedua, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kalau satu kelas kan saya merasa belum paham semua. Aktivitasnya itu kemudian kita pembelajaran untuk pengembangan yang berpusat pada murid. Tujuannya adalah memahami gaya belajar masing-masing siswa.